Oke, ini rada susah ya dijawab pendek. Tapi simpelnya ginilah. Kalau kita melihat hubungan orang tua dan anak sebagai hubungan hutang budi, itu namanya transaksi bukan cinta gitu. Karena saat anak dilahirkan nanti harusnya, nah kamu udah dilahirin ya, nanti mama harus gini atau papa harus gini, itu namanya transaksional gitu. Artinya gini mas, sesuatu yang transaksional di situ pasti akan kehilangan pure atau kemurnian yang namanya welas asih sih. Sehingga kalau kita bicara dalam perspektif ini, jangan lupa bahwa orang tua dan anak dua-duanya adalah teman bertumbuh untuk hidup di masa sekarang gitu. Artinya, kalau kita masih ngelihat ini orang tua, ini anak, ini yang lebih tua, ini yang lebih muda, ini yang harus nurut dan lain-lain, lupa bahwa dua-duanya adalah becoming person yang dua-duanya masih perlu yang namanya belajar gitu. Makanya, kenapa orang tua disebut orang tua, alasannya cuma satu, karena dia lahir lebih dulu, dia punya pengalaman lebih banyak, tapi belum tentu benar. Belum tentu lebih baik. Belum tentu gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau saya pakai wisdom secara, let's say, pinjam dari perspektif teologis, anak tidak lahir dari ibunya, tapi anak lahir melalui ibunya. So, anak bukan properti kamu gitu. Dimana setiap anak, itu pasti punya benih yang siap tumbuh dengan benihnya itu sendiri. Saat orang tua nggak ngerti benihnya anak, let's say anak ini benihnya cabai, tapi orang tua menginginkan durian, maka mendurian-duriankan cabai, itu pasti banyak masalah gitu. So artinya keep on learning mas. Turunkan ego orang tua, turunkan ego anak, dua-duanya adalah makhluk pembelajar. Maka dalam satu perspektif, guru agung setiap orang tua adalah anaknya. Karena anak adalah guru terbaik buat orang tuanya. Dan dua-duanya adalah proses pembelajaran gitu. Nah jadi saat nanti mengerti gitu ya bahwa ya sorry misalkan ini anak durhaka lah, siapa tahu yang durhaka orang tuanya, kita nggak tahu. Karena mau nggak mau suka nggak suka, orang tua itu punya warisan pengetahuan yang tanpa sadar diwariskan ke kita. Maka warisan itu nggak bisa disalahin juga, tapi kita mau merubah meregulasi untuk next mewariskan lebih baik atau tidak gitu. Bukan tanggung jawab kita untuk kita lahir dari siapa, tapi tanggung jawab kita untuk membentuk merubah kebaikan yang lebih baik untuk next generation gitu. Artinya ya balik lagi lah ya, kalau pertanyaannya tadi, ya tetap keep on learning sih. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini adalah sesuatu hal yang perlu dipelajari dan perlu dirubah dalam perspektif mindset dan kesadaran gitu. Ya, dan keep on learning di sini Keep on tuh learning untuk sih, dua-duanya. Dua-duanya. Gitu ya. Karena kadang-kadang gini mas, aku tuh udah cukup lah Kang Abu, yang penting anak saya, nggak bisa. Ibunya tiap hari ngomong, kamu tuh jangan marah-marah. Ngomong jangan marah-marah sambil marah-marah, kan aneh mas. Kan kita tahu bahwa action itu more loud than speaking gitu ya. Setuju. Artinya dia akan jauh lebih mencontoh daripada mendengar. Artinya kalau siapapun yang mendengarkan ini pengen punya anak soleh dan solehah dari dirimu gitu. Karena itu akan membentuk suatu vibes gitu. Nah artinya kalau di dalam berubah, di luar akan pelan-pelan ikut berubah gitu. Jadi start from self gitu. Tapi aku suka sekali tadi kata-kata kayak orang tua yang menduriankan anaknya, padahal anaknya tuh potensi jadi cabai yang akan mahal sekali bahkan. Dahsyat mas. Contoh, ini banyak banget. Mas Bilal tahu ya, 90% orang masuk kuliah di Indonesia itu salah jurusan. Karena tuntutan orang tua. Intervensinya dari situ. Bapaknya dokter, anaknya bakatnya melukis. Pelukis di dokter-dokterin kan stres mas. Gila nggak? Makanya dia mungkin nyelesain sekolah dokter apa, udah deh kasih sertifikat ke bapaknya, bukan passion gua kok gitu. Berapa persen anak yang stres gara-gara orang tua yang tidak mengerti benih anaknya. So that's why saya rasa kita perlu mengerti benih anak kita, karena anak bukan properti, bukan warisan luka yang dulu aku nggak gini, anak saya harus gitu. Karena mereka punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, silabusnya sendiri-sendiri, path-nya sendiri-sendiri, dan kita hanya didesain untuk teman bertumbuh bersama sih. Tapi kan ada orang tua yang bisa